Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Menjadi anak pertama yang selalu terlihat tegar dan kuat seperti baja itu tidaklah mudah. Apalagi kalau usianya masih kecil, tapi sudah dipaksa menjadi dewasa. Lantaran tak ada lagi orang tua yang bisa menjadi tempat bersandar di tengah kehidupan yang keras ini. Padahal kita semua tahu kalau menjadi dewasa itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Dialah Fajar, bocah malang yang kedua orang tuanya telah meninggal saat adiknya yang bernama Bintang masih berusia 5 bulan. Sejak saat itu, kehidupan Fajar berubah total. Selain menjadi seorang kakak, Fajar juga mau tidak mau harus menjadi seorang ibu sekaligus juga seorang ayah untuk Bintang adiknya. Di saat anak-anak seusianya pergi sekolah dan asik-asiknya bermain, Fajar justru harus bekerja mencari uang dan merawat Bintang. Biasanya sebelum berangkat kerja dia akan lebih dulu memandikan Bintang, mencuci baju dan menyiapkan sarapan. Lalu tak lama setelah itu biasanya temannya yang bernama Firman datang ke rumah untuk mengajaknya pergi kerja bersama ke pusat kota. Sesampainya di pusat kota, mereka dengan cepat turun ke jalanan untuk menjual mainan. Selesai berjualan, mereka segera menyetorkan hasil jualannya ke asisten bos mereka yang bernama Yanto, yang nantinya mereka akan menerima upah sebesar Rp100.000 setiap minggunya. Akan tetapi jika tak ada satupun mainan yang terjual, Yanto dengan senang hati akan memotong separuh gaji mereka. Sepulang kerja, Fajar diminta menemui bosnya yang bernama Niko. Hal ini karena Niko mendapat kabar kalau Fajar memiliki adik perempuan. Bocah itu pun diminta untuk membawa adiknya ke hadapan Niko. Fajar yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menuruti permintaan bosnya itu. Keesokan harinya Fajar datang dengan membawa Bintang bersamanya. Ketika melihat Bintang yang tampak begitu sehat, Niko pun ingin anak itu ikut bekerja. Fajar yang sangat menyayangi adiknya tentu saja tidak setuju. Baginya bekerja itu hal yang melelahkan dan berat. Dia ingin cukup dirinya saja yang bekerja mencari uang. Tak terima omongannya dibantah, Niko pun kesal. Dia meminta Fajar untuk membayar uang sewa untuk adiknya. Karena selama ini anak-anak yang boleh tinggal di penampungannya hanyalah mereka yang bekerja di bawah perintahnya. Mendengar hal itu membuat Fajar tak bisa membantah lagi. Dia hanya terdiam sejenak lalu membawa adiknya pulang. Atas kenyataan pahit itu, akhirnya Fajar mencoba mencari uang tambahan dengan melamar kerja di sebuah konveksi rumahan. Untungnya dia sempat belajar menjahit sewaktu masih bersekolah dulu. Tapi karena dia masih di bawah umur, lamarannya pun ditolak mentah-mentah. Walau kecewa, Fajar tetap mencoba tegar menerimanya dengan lapang dada. Sebelum pulang dia meminta izin mengambil sisa-sisa potongan kain yang ada di sana. Fajar berencana akan menggunakan sisa-sisa potongan kain itu untuk membuatkan adiknya baju baru, plus dengan aksesoris sayap tambahan. Ketika bajunya jadi, Bintang terlihat sangat kegirangan karena baju barunya itu ada sayapnya. Fajar pun ikut bahagia melihat adiknya bahagia. Malamnya di saat orang-orang sudah terlelap, Fajar masih sibuk membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas yang selama ini sering dia kumpulkan. Kali ini dia berniat akan membuat sebuah boneka mini yang terinspirasi dari adiknya. Setelah selesai dia sadar matanya mulai kabur karena kelelahan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Besoknya Fajar kembali turun ke jalanan untuk menjualkan mainan milik Niko. Dia menawarkan mainan itu ke seorang pria bernama Salman. Sayangnya Salman sama sekali tidak tertarik dengan mainan tersebut. Tapi Fajar terus saja membujuknya hingga akhirnya dia mengeluarkan boneka mini buatannya semalam.
Melihat betapa indahnya boneka itu, Salma pun seketika terkesima dengan karya buatan Fajar. Sampai-sampai dia langsung membeli itu boneka melebihi harga asli yang Fajar tawarkan, membuat anak laki-laki itu tersenyum bahagia. Sewaktu Fajar menyetorkan hasil penjualannya, Yanto tiba-tiba memarahinya habis-habisan. Ternyata pria itu sudah tahu kalau Fajar menjual mainan kerajinan tangan buatannya sendiri. Padahal sudah jelas aturannya kalau tidak ada yang boleh menjual mainan lain selain mainan milik Niko. Firman yang sudah muak mendengar ocehan bapak-bapak itu segera menyumpal mulut Yanto dengan tisu dan menghajarnya sampai pingsan. Lalu dengan cepat dia mengajak Fajar lari sekencang-kencangnya untuk kabur dari tempat itu. Mereka pun berlari sejauh yang mereka bisa agar tidak tertangkap oleh anak buahnya Niko. Akibat kejadian tersebut, Firman tahu kalau Niko tak akan melepaskan mereka berdua begitu saja. Untuk itu Firman mengajak Fajar untuk pergi keluar kota. Namun Fajar menolaknya karena baginya kota itu penuh dengan kenangan. Dan di kota itu pula dia bisa bekerja dan menghidupi adiknya. Mendengar pernyataan tersebut, akhirnya Firman memutuskan untuk kabur sendirian. Sementara Fajar kembali ke penampungan. Sesampainya di penampungan, dia terkejut melihat Niko dan anak buahnya telah menunggunya. Tanpa basa-basi, Niko pun langsung menanyakan keberadaan Firman padanya. Namun dia terus saja menutup mulutnya hingga membuat Niko kehilangan kesabarannya. Dengan tegas pria itu mengusir Fajar dan Bintang dari penampungan. Mendengar hal itu sontak membuat Fajar bersujud di kaki Niko agar pria itu merubah keputusannya. Namun semua itu sia-sia. Dia tak mampu meluluhkan hati pria tersebut. Semua keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Sambil menahan tangis, Fajar mengajak Bintang segera mengemasi barang-barang mereka. Dengan berat hati, Fajar dan Bintang pun mulai berjalan meninggalkan penampungan dan kota yang sangat mereka cintai selama ini. Karena tak ada tempat tinggal lagi, Fajar dengan sangat terpaksa mengajak Bintang tidur di bawah kolong jembatan. Bintang yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti permintaan kakaknya tanpa berani bertanya apapun. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya yang tanpa tujuan. Entah sampai kapan mereka harus berjalan seperti ini. Tapi yang pasti Fajar tidak akan pernah menyerah dengan hidupnya. Dia lalu mencoba melamar kerja di sebuah warteg. Namun baru saja hendak berbicara, si pemilik warteg sudah lebih dulu mengusirnya karena dikira anak jalanan. Melihat hal itu, Bintang jadi bersedih karena merasa mereka sudah seperti seorang gelandangan. Tak ingin adiknya berpikir demikian, Fajar pun dengan cepat membeli sebuah makanan di warteg yang tadi mengusir mereka dengan menggunakan uang terakhir yang dia miliki. Bintang menyantap makanannya dengan sangat lahap. Saat sedang nikmat-nikmatnya, tiba-tiba dua pria asing menghampiri mereka. Dua pria itu adalah bernama Aji dan juga Rizal yang mengaku sebagai petugas kesejahteraan anak. Ternyata kedua pria itu sudah mengincar kakak beradik ini sejak beberapa waktu yang lalu. Keduanya segera mengecek barang bawaan dua bocah itu. Sambil ketakutan, Fajar mencoba menjelaskan bahwa dia dan Bintang adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tua mereka telah meninggal sejak Bintang bayi. Mendengar kenyataan itu, Aji dan Riza langsung mengajak mereka berdua ke yayasan anak. Namun dalam perjalanan menuju yayasan, Fajar tak sengaja mendengar percakapan di antara kedua petugas itu. Mereka mengatakan kalau Fajar dan Bintang akan ditempatkan di yayasan yang berbeda. Hal ini pun membuat Fajar berpikir keras. Dia tidak mau kalau sampai nanti berpisah dengan adiknya, karena Bintang adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ketika Aji meminta Rizal menghentikan sejenak mobilnya untuk beli rokok, disitulah dia diam-diam mengajak Bintang kabur. Sialnya, Aji melihatnya dan kemudian mengejar mereka. Fajar pun menggendong adiknya dan berlari dengan sangat kencang menuju gang-gang sempit. Setelah 1 jam berlari, akhirnya dia bertemu dengan Firman.
Jadi sebelum Firman kabur, sebenarnya dia telah memberitahukan lokasi tempat dia akan bersembunyi. Jadi ketika suatu saat Fajar dan Bintang butuh tempat tinggal, mereka bisa langsung menemuinya. Dan hari itu pun benar-benar terjadi. Tak tega melihat Fajar dan Bintang terluntang-lantung di jalanan, Firman yang telah mendapatkan pekerjaan baru di toko kelontong membujuk bosnya agar memberi Fajar pekerjaan. Sebenarnya si bos mau-mau saja menerima pekerja baru, akan tetapi melihat tokonya sebulan terakhir ini sangat sepi, dia pun terpaksa menolak Fajar. Meski begitu, si bos mencoba membantunya mencari pekerjaan lain dengan mengenalkannya pada seorang pengusaha barang rongsokan. Namanya adalah Wira, pria berusia 55 tahun yang telah menggeluti dunia perongsokan selama 35 tahun. Awalnya Pak Wira tidak mau menerima Fajar mengingat anak itu masih di bawah umur. Tapi setelah tahu Fajar sudah tak punya orang tua lagi, Wira pun merasa kasihan. Dia lalu menerimanya bekerja. Asalkan saat kerja Bintang tak boleh ikut ke tempat kerjanya. Lalu Wira hanya akan memberikan dia bayaran sebesar Rp30.000 per harinya. Setelah Fajar berhasil mendapatkan pekerjaan baru, Firman meminta bantuan kenalannya yang bernama Pak Rudi untuk mencarikan Fajar dan Bintang tempat tinggal. Dengan cepat Pak Rudi membawa Fajar dan Bintang ke sebuah pemukiman yang dipenuhi dengan kontrakan satu petak, yang mana semua kontrakan itu adalah milik Pak Rudi. Tapi karena semua kamar sudah penuh, sementara waktu Fajar dan Bintang ditempatkan di satu kamar bersama dengan seorang pria yang bernama Tono dengan biaya sewa Rp200.000 per bulan. Fajar pun menyetujuinya karena tidak punya pilihan lain, dan Tono pun tidak keberatan selagi mereka bisa membayar dengan benar. Kedua anak itu pun masuk untuk menaruh tas mereka. Lalu keduanya mulai membersihkan diri secara bergantian di toilet umum. Malamnya saat Fajar sedang menyiapkan makan malam, salah seorang tetangga datang untuk memberi nasihat. Dia meminta Fajar untuk menjaga adiknya dengan baik dan jangan pernah membiarkannya sendirian di rumah. Pokoknya mereka harus berhati-hati dengan Tono karena dia adalah laki-laki mata keranjang yang tak tahu malu. Fajar pun hanya tersenyum dan mengangguk seraya tetangga pergi. Dan benar saja, tengah malam Fajar terbangun dan mendapati Tono sedang memandangi Bintang yang tertidur. Saat ditegur, pria itu beralasan sedang mencari korek apinya yang hilang. Hal ini tentu saja membuat Fajar ketakutan dan tidak bisa tidur lagi. Tak ingin ada hal buruk menimpa adiknya, Fajar akhirnya mengajak Bintang ke tempat kerjanya. Tadinya Pak Wira mau memarahi Fajar karena sudah melanggar aturannya. Tapi dia segera mengurungkan niatnya setelah mendengar penjelasan dari anak itu. Sementara itu Bintang yang sedang menunggu kakaknya tiba-tiba diajak main oleh anak perempuan yang bernama Ica, yang tak lain adalah cucunya Pak Wira. Kemudian Ica mengajak Bintang main ke rumahnya yang tak jauh dari gudang rongsokan itu. Bintang yang selama ini baru bertemu teman seusianya tentu saja setuju dengan ajakan tersebut. Waktu pun berlalu, tanpa terasa Fajar telah selesai bekerja. Begitu pula Bintang yang sudah kembali setelah seharian bermain di rumah Ica. Kakak beradik itu pun pulang dengan hati riang. Dan sepanjang perjalanan Bintang dengan bawel menceritakan semua hal yang dia lakukan bersama Ica hari ini. Hari berikutnya Pak Wira memberikan Fajar sebuah sepeda gerobak untuk mengambil barang rongsokan di tempat kliennya. Ketika Fajar sedang memindahkan barang rongsokan, dia tak sengaja menemukan sebuah ukulele dengan keadaan yang masih layak pakai. Dengan girangnya Fajar meminta izin Pak Wira untuk mengambil ukulele tersebut. Namun di luar dugaan Pak Wira ternyata menentang keras tindakan tersebut karena semua barang rongsokan itu harus dijual kembali. Hal itu lantas membuat Fajar kecewa, tapi lagi-lagi dia tak bisa berbuat apa-apa karena hanya seorang bawahan. Suatu hari saat Bintang sedang bermain dengan Ica, dia terkejut dengan kedatangan ayahnya Ica, yang ternyata adalah petugas kesejahteraan anak yang sempat ingin membawa Bintang dan Fajar tempo hari. Dia adalah Aji,
Mengetahui hal tersebut, Aji langsung meminta Pak Wira untuk memecat Fajar agar besok dia bisa membawa dua bocah itu ke yayasan. Mendengar itu, Pak Wira tentu saja menolaknya. Dia berniat akan tetap mempertahankan Fajar untuk terus bekerja dengannya. Aji yang tak terima dengan keputusan tersebut semakin tersulut emosinya. Dia lalu meminta anak dan istrinya segera masuk ke rumah dan tidak berhubungan lagi dengan anak-anak gelandangan itu. Beberapa hari kemudian, Aji mengajak Fajar berbicara secara empat mata. Dia meminta anak itu memikirkan kembali keputusannya tentang pindah ke yayasan. Aji juga menjelaskan walaupun mereka nantinya tinggal di yayasan berbeda, Fajar masih bisa mengunjungi adiknya. Kemudian Aji juga mencoba menghasut Fajar dengan kata-katanya bahwa tak selamanya Fajar bisa melindungi dan membiayai kehidupan dia dan Bintang seorang diri. Saat ini Fajar memang masih bisa membiayai kebutuhannya dan adiknya karena Bintang masih kecil. Tapi ketika mereka nanti bertambah besar, otomatis kebutuhan hidup juga bertambah banyak. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski omongan Aji ada benarnya, tapi Fajar menanggapinya dengan tersenyum tipis. Dia tetap yakin dengan keputusannya yang akan selalu ada di sisi Bintang apapun yang terjadi. Kemudian dengan setengah mengancam, Aji pun pergi tanpa membuahkan hasil. Selesai kerja, Fajar dan Bintang belum bisa pulang akibat terjebak hujan yang cukup deras. Ibunya Ica yang melihat mereka sedang duduk di sudut gudang langsung memberikan jas hujan agar mereka bisa lekas pulang. Sepulangnya dua anak itu, Pak Wira pergi ke gudang untuk memeriksa laporan hari ini. Namun seketika dia terpaku saat melihat sebuah rongsokan yang ada di sebelah meja kerjanya. Rongsokan bukan sembarang rongsokan. Barang bekas itu terlihat tersusun dengan rapi hingga membentuk sebuah kursi estetik. Dia pun mencoba duduk di atasnya sambil melihat detail kursi tersebut. Kalau dijual bisa laku mahal kursi ini. Kududuki juga nyaman rasanya, gumamnya sambil menikmati duduk di atas kursi itu. Keesokan harinya saat Fajar datang untuk bekerja, Pak Wira langsung menanyakan apakah Fajar yang membuat kursi tersebut. Karena dari semua pekerjaannya, hanya Fajar yang rajin mengutak-ngatik rongsokan sesuka hati. Fajar pun menjawab dengan sedikit takut. Dia mengakui bahwa dia membuat kursi tersebut karena tak tega melihat bosnya selalu duduk di kursi butut yang sudah tak layak pakai. Mendengar penjelasan itu, hati Pak Wira pun tersentuh. Ternyata anak itu peduli terhadap dirinya yang sudah tua itu. Dan ternyata Fajar menyimpan bakat yang luar biasa selama ini. Oleh sebab itu, mulai sekarang Pak Wira mengizinkan Fajar mengambil barang rongsokan manapun yang ingin dia bawa pulang. Sejak saat itu, hari demi hari dia lalui dengan membuat berbagai kerajinan tangan dari barang rongsokan milik Wira. Kemudian Pak Wira menjual barang-barang itu di tokonya yang ada di pusat kota. Dan hasil penjualan kerajinan tangannya itu, Pak Wira membaginya secara adil, yakni 50-50. Bisnis ini merupakan bisnis pertama yang Fajar lakukan dan dia sangat menikmatinya. 2 tahun pun berlalu, kini hidup Fajar dan Bintang sudah lebih baik. Berkat pendapatannya selama ini, dia berhasil menabung dan membeli rumah baru. Rumah sederhana namun penuh makna. Tak hanya itu, dia juga melanjutkan sekolahnya yang sempat putus karena kurang biaya. Bahkan Bintang yang sudah menginjak umur 6 tahun akhirnya bisa menikmati kehidupan sekolah dan bermain selayaknya anak usianya. Semua itu bisa dia raih berkat bantuan dari orang-orang terdekatnya, terkhusus Firman. Berkat Firman, Fajar bisa bertemu dengan Pak Wira dan mendalami bisnis dari beliau. Dan berkat Firman pula, Fajar bisa bertemu dengan bos pemilik toko sekaligus bapak angkatnya saat ini, Pak Hasan. Awalnya Fajar hanya merasa berterima kasih pada Pak Hasan karena sudah bersikap baik padanya dan membantunya mendapatkan pekerjaan. Namun karena dia butuh wali untuk mengurus berkas sekolahnya dan Bintang, akhirnya dia meminta tolong pada Pak Hasan dan istrinya untuk bersedia mengadopsinya sampai usianya 17 tahun, yang berarti 3 tahun lagi. Mendengar hal itu tentu saja istri Pak Hasan menolak, apalagi melihat kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik.
Namun Fajar terus meyakinkan keduanya bahwa dia dan adiknya tidak akan meminta sepeser pun dari mereka dan akan mencari nafkah sendiri. Dia juga menceritakan bisnis yang dia sedang ia jalankan bersama dengan Pak Wira guna menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Hasan dan istrinya. Setelah berdiskusi panjang dan berkat dorongan Firman, akhirnya Pak Hasan dan istrinya bersedia mengadopsi mereka, termasuk Firman. Pasangan suami istri itu pun menjadi kasihan dengan nasib mereka bertiga. Di usianya yang masih belia, mereka terpaksa hidup dalam kepahitan karena tuntutan keadaan. Ditambah lagi selama 5 tahun menikah, Pak Hasan dan istri belum juga dikaruniai buah hati. Jadi apa salahnya mengangkat mereka menjadi anak-anak mereka? Bintang sangat gembira saat mengetahui dia akan memiliki ayah dan ibu baru. Bahkan dia sampai membuat surat ucapan terima kasih untuk Pak Hasan dan istrinya. Istri Pak Hasan pun terharu membaca surat tersebut. Dia juga berjanji akan memperlakukan anak-anak itu dengan baik. Dari kisah Fajar, kita bisa belajar bahwa sepahit apapun hidup, kita harus terus menjalaninya dengan sepenuh hati. Seorang anak tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, tapi anak bisa memilih jalan seperti apa yang akan dia tempuh ke depannya. Sama seperti Fajar, di balik semua keterbatasannya, dia mampu membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia tak pernah berpikir untuk menyerah pada hidupnya, dan itu juga berkat rasa sayangnya pada sang adik. Dia tak ingin kehilangan satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Dia ingin selalu memberikan yang terbaik untuk adiknya. Dan akhirnya Fajar berhasil, walaupun banyak rintangan yang menghalanginya, berkat tekad yang kuat dan semangat kerjanya yang tinggi, diraihnya semua hal yang awalnya mustahil baginya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Fajar ini menginspirasi kalian? Terima kasih sudah setia menonton channel kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.